Efek cedera Martin Paes, STY gercep panggil Emil Audero perkuat timnas Indonesia. 4 pemain baru dipanggil STY demi rungkatkan Bahrain dan Cina. Media asing jagokan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Resmi ketok palu, Lionel Messi Belanda bersedia gabung timnas Indonesia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, sekedar informasi bahwa channel ini akan memberikan informasi terbaru, akurat, terlengkap, dan terdepan mengabarkan. Sehingga tanpa banyak bacot-cocot di awal, langsung saja pasang spiral kalian, kencangkan alat pengaman, dan ceki cerot. Halo football lovers, kembali lagi di Garuda Soccer. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar timnas Indonesia spesial untuk Anda. Efek cedera Martin Paes, STY gercep panggil Emil Audero perkuat timnas Indonesia. Martin Paes cedera jelang melawan Bahrain. Sintayong meminta kiper Como 1907 Emil Audero memperkuat timnas Indonesia. Dalam kondisi ini, kiper sekelas Emil Audero dibutuhkan untuk melapis Martin Paes mengawal gawang tim terkuat di bumi Indonesia. Dengan berat hati, saya katakan kita butuh Emil Audero. Secara kualitas, Emil lebih bagus dari Hernando, nggak bisa dipungkiri, kata Sintayong. Setelah Martin Paes mengalami cedera jelang laga lanjutan Major League Soccer 2024, mayoritas pecinta sepak bola tanah air dilanda kepanikan. Mereka khawatir akibat cedera yang dialami. Martin Paes gagal gabung timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain 10 Oktober dan China 15 Oktober 2024. Jika Martin Paes cedera, timnas Indonesia otomatis hanya bisa mengandalkan Hernando Ari dan Nadeo Argawinata atau memanggil satu kiper lain di Liga 1 Indonesia demi menggantikan posisi Martin Paes. Seperti yang sudah disinggung di atas, kondisi inilah yang membuat timnas Indonesia membutuhkan kiper sekelas Martin Paes yang dapat ditemukan dalam diri Emil Audero. Sebelumnya, banyak pecinta sepak bola tanah air yang tak setuju jika PSSI menaturalisasi Emil Audero. Penyebabnya karena banyak dari mereka yang kecewa terhadap pernyataan ayah Emil Audero, Edi Mulyadi, pada 2021 silam. Saat itu, Edi menyatakan sebuah mimpi jika Emil Audero memperkuat timnas Indonesia. Pernyataan itu muncul saat Emil Audero menjadi kiper reguler klub Serie A Sampdoria, sedangkan timnas Indonesia masih kesulitan untuk sekedar lolos ke Piala Asia. Ketika timnas Indonesia naik level lolos Piala Asia 2 edisi beruntun dan mengintip peluang main di Piala Dunia 2026, banyak dari pecinta sepak bola tanah air yang tak setuju jika Emil Audero didatangkan PSSI. Selain karena ucapan Edi Mulyadi, juga efek keberadaan Martin Paes. Sekarang, ketika Martin Paes cedera, timnas Indonesia cuma memiliki Hernando Ari dan Nadeo. Jadi, apakah timnas Indonesia butuh Emil Audero yang telah mencatatkan 3 penampilan Serie A bersama Como 1907 musim ini? Bagaimanakah menurut pendapat kalian, Garuda Mania? 4 pemain baru dipanggil STY demi rungkatkan Bahrain dan Cina. Sintayong memanggil 4 pemain baru timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan China di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain baru yang dimaksud di sini adalah pemain yang tidak dipanggil pada September 2024 plus pemain yang benar-benar baru disertakan ke skuad Garuda. Sebanyak 4 pemain baru yang dimaksud adalah Messilgers, Eliano Reinders, Malik Rizaldi, dan Jordi Amat. Messilgers dan Eliano Reinders murni berstatus pemain baru. Dengan disertakannya nama Messilgers dan Eliano Reinders, otomatis proses perpindahan federasi dua nama ini telah selesai. Untuk Malik Rizaldi, pemain Persebaya Surabaya itu tampil oke dalam 1 bulan terakhir. Setelah absen di FIFA Matchday September 2024 karena cedera, Malik Rizaldi kembali unjuk gigi bersama klub anyarnya Persebaya Surabaya. Dalam 4 laga Liga 1 2024-2025, ex pemain Madura United itu mengemas 2 gol. Pencapaian inilah yang membuat Malik Rizaldi berhasil menyingkirkan Ramadan Sananta sehingga tak dipanggil untuk FIFA Matchday Oktober 2024. Terakhir, ada Jordi Amat. Setelah absen pada September 2024 karena cedera, Jordi Amat siap melakukan comeback. Sintayong bahkan menyaksikan langsung laga klub Jordi Amat Johor Darul Takzim melawan Shanghai Shenhua di lanjutan AFC Champions League Elite 2024-2025 pada Selasa 2 Oktober 2024 malam WIB. Ada kemungkinan Jordi Amat akan dimainkan sebagai bek tengah saat berhadapan dengan Bahrain. Ada juga yang mengatakan Jordi Amat berpotensi dimainkan sebagai gelandang berduet dengan Tom Haye. Sebab posisi 3 bek belakang hampir pasti diisi trio Jai Itzels, Messilgers, dan Rizky Ridho. Menarik menanti apa hasil yang didapat timnas Indonesia melawan Bahrain dan China. Media asing jagokan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.
Media asing yaitu media Vietnam menjagokan timnas Indonesia menang melawan Bahrain dan China di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam menyebut jika menang atas Bahrain dan China, timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dua laga di bulan Oktober ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengumpulkan poin demi membubuhkan harapan lolos ke Piala Dunia 2026. China dan Bahrain merupakan lawan yang cukup cocok untuk dikalahkan timnas Indonesia, kata media Vietnam sambil tertawa. Untuk menghadapi Bahrain dan China, pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 27 pemain. Dari 27 pemain yang dipanggil, 16 diantaranya berstatus pemain abroad, termasuk 2 pemain yang baru mendapatkan paspor Indonesia, Messi Hilger dan Eliano Reinders. Selain 2 nama di atas, Sintayong juga memanggil pemain-pemain abroad yang berkarir di kompetisi top Eropa. Sebut saja Jai Itzes, Calvin Verdong, hingga Ragnar Oratmangun. Kehadiran pemain-pemain ini praktis meningkatkan level timnas Indonesia untuk menyaingi Bahrain. Pemain-pemain timnas Indonesia jauh lebih mengkilap ketimbang skuad Bahrain maupun China, apalagi Malaysia. Hahaha. Dibilang begitu karena pemain-pemain abroad mentas di kompetisi lokal mereka. Tercatat hanya ada 2 pemain abroad di timnas Bahrain, itu pun berasal dari Liga Malaysia yang merupakan liga ecek. Sementara itu, timnas China seluruh pemain mereka mentas di kompetisi lokal. Kondisi ini yang membuat timnas Indonesia berpeluang minimal meraih angka sekalipun laga digelar di kandang lawan. Jika menang atas Bahrain dan China, timnas Indonesia tak hanya berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, kemenangan atas Bahrain dan China juga akan mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia, tepatnya dari peringkat 129 ke 120 dunia. Resmi ketok palu, Lionel Messi Belanda bersedia gabung timnas Indonesia. Timnas Indonesia semakin menjadi magnet untuk para pemain keturunan. Terkini, fullback lincah yang dijuluki Lionel Messi Belanda Maluku yakni Shamaro Tenu membuka pintu untuk dinaturalisasi. Hal itu disampaikan Shamaro Tenu ketika berbincang dengan salah satu kakak ipar saya, yaitu Yusa Nugraha, dalam video yang pertama kali tayang di video YouTube-nya pada Kamis 3 Oktober 2024 sore WIB. Shamaro Tenu saat ini bermain untuk VTC U21. Dia mengakui banyak mendengar kabar perihal pemain keturunan yang belakangan ini memilih bermain untuk timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan Belanda yang bermain di sana. Saya mendapat banyak berita soal itu. Ya, kami tentu saja mengikutinya. Banyak pemain keturunan Indonesia bisa ke sana dan mengambil keputusan yang bagus ke sana, kata Shamaro Tenu. Menurut pemain berusia 19 tahun itu, salah satu daya tarik sepak bola Indonesia adalah supporternya yang sangat antusias. Dia pun menjelaskan bahwa sejauh ini terbuka untuk membahas peluang berseragam merah putih. Meski demikian, dia mengaku tak boleh terlalu banyak bercerita perihal itu oleh agennya yang dia sebut tengah mengurus sesuatu. Dan saya juga berpikir ketika Anda melihat bagaimana supporter timnas Indonesia itu luar biasa. Mungkin sudah ada kontak tapi agen saya belum mau bercerita. Karena di balik layar mungkin dia sedang mengurus hal itu. Saya tak tahu, tapi tentunya saya terbuka untuk membela timnas Indonesia, kata Shamaro. Terkait sejauh mana agennya berhubungan dengan pihak Indonesia dalam hal ini PSSI, Shamaro Tenu tidak bisa memberikan detailnya. Tidak, saya tidak boleh bercerita banyak, tapi saya terbuka. Sepertinya ada kesempatan itu membela timnas Indonesia, kata Shamaro Tenu menutup. Di kategori usia muda, peluang Shamaro untuk bergabung dengan timnas Indonesia juga tergolong menantang. Ia harus bersaing dengan pemain keturunan lainnya seperti Tim Gibbons yang saat ini bermain secara reguler bersama FC Emmen. Dengan usia yang masih muda dan karir yang terus berkembang, Shamaro Tenu tetap memiliki potensi besar untuk mencatatkan prestasi lebih tinggi di masa depan. Kiprahnya di Eropa bisa menjadi modal berharga bagi sepak bola Indonesia, khususnya dalam menambah opsi pemain bertalenta di kancah internasional. Respon Erick Thohir usai Messi Hilger dan Eliano Reinders resmi pindah federasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara rampungnya perpindahan federasi Messi Hilger dan Eliano Reinders dari KNVB ke PSSI. Oleh karena itu, keduanya sudah sah untuk berkostum timnas Indonesia. Hilger dan Reinders baru saja selesai mengambil sumpah WNI pada Senin 30 September 2024. Mereka pun masih harus mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI dari FIFA. Proses itu diakui Erick Thohir telah rampung. Kini keduanya bersiap untuk tampil melawan timnas Bahrain dan timnas China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick meminta timnas Indonesia tetap harus membumi meskipun mendapatkan tambahan pemain baru dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, tim Merah Putih harus bekerja keras untuk dapat meraih hasil maksimal dalam setiap laga yang dimainkan. Meski demikian, jangan anggap ketika lawan Australia atau Jepang dan tim lain, timnas kita langsung diposisikan sebagai lawan yang seimbang. Peringkat FIFA mengatakan perbedaan itu. Karena kita underdog, maka target saya
dengan hadirnya Max Hilger, Eliano, kita harus meraih poin saat pertandingan tandang di Bahrain dan China nanti, kata Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, target mengumpulkan 15 poin dalam 10 laga di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan tugas yang tidak mudah, sebab posisi timnas Indonesia terhitung underdog dalam fase grup. Ketika timnas mau bersaing dengan negara-negara kuat di Asia, masyarakat kita bangga dengan sepak bola yang mampu menaikkan martabat Indonesia. Dukungan ini yang saya harapkan hadir langsung di Bahrain dan Cina nanti, kata Erick Thohir. Saat ini Jai Itjes atau Bang Jai dan kolega menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan meraih 2 angka. Poin itu didapat dari hasil imbang melawan timnas Arab Saudi 1-1 dan timnas Australia 0-0. Itulah informasi seputar timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!